Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Saraswati, NIM K45200060, kelas B, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan membahas tentang momentum dan impuls. Oke, langsung saja. Momentum dan impuls. Materi yang akan saya sampaikan meliputi pengertian momentum dan impuls, hubungan momentum dan impuls, contoh soal momentum dan impuls, serta penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu momentum. Jika kita mendengar kata momentum, kita akan bertanya, apa sih sebenarnya momentum itu? Dalam fisika, momentum didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Momentum merupakan besaran vektor. Momentum dimiliki oleh benda yang bergerak. Momentum dirumuskan sebagai hasil perkalian massa benda dengan kecepatan benda. Secara matematis, momentum dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan M dikalikan V. P yaitu momentum, satuannya kilogram meter per sekon, dan M adalah massa benda, satuannya kilogram, serta V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Jadi, dapat disimpulkan, semakin cepat pergerakan suatu materi atau benda, akan semakin besar juga momentumnya. Semakin besar momentum, maka semakin besar kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan 0. Sebaliknya, semakin cepat pergerakannya, semakin besar juga momentumnya. Yang kedua yaitu impuls. Apa sih sebenarnya impuls itu? Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu sesaat. Atau impuls adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Impuls digunakan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah arah momentum dalam satuan waktu. Impuls dapat dirumuskan sebagai hasil perkalian gaya yang merupakan besaran vektor dengan selang waktu yang merupakan besaran skalar. Jadi, impuls berkaitan erat dengan arah. Secara matematis, impuls dirumuskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan F dikalikan delta T. I yaitu impuls, satuannya Newton sekon, dan F yaitu gaya, satuannya Newton, dan delta T yaitu selang waktu, satuannya sekon. Selanjutnya, hubungan momentum dengan impuls. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perkalian massa dengan percepatannya. Hukum 2 Newton yaitu F sama dengan M dikalikan A. M yaitu massa dan A adalah percepatan. Jika hukum 2 Newton tersebut kita masukkan ke rumus I sama dengan F dikalikan delta T, maka I sama dengan M dikalikan A dikalikan T2 min T1. A yaitu F dibagi T, kita masukkan, maka akan menjadi I sama dengan M dikalikan V per T dikalikan T2 min T1, sehingga diperoleh persamaan I sama dengan M dikalikan V2 dikurangi M dikalikan V1, maka I sama dengan delta P. Jadi dapat disimpulkan bahwa I sama dengan delta P, di mana besarnya impuls yang bekerja atau dikerjakan pada suatu benda sama dengan besarnya perubahan momentum pada benda tersebut. Jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi benda, maka jumlah momentum akan tetap sama, karena jumlah momentum awal dan jumlah momentum akhir akan sama. Selanjutnya, contoh soal mengenai momentum, yaitu hitunglah besar momentum serangga yang masanya 22 gram yang tengah terbang dengan laju 80 meter per sekon. Dari soal diketahui bahwa
M-nya yaitu 22 gram. Ingat, satuan yang kita gunakan adalah kilogram. Maka, masanya diubah terlebih dahulu menjadi kilogram. 22 gram yaitu menjadi 0,22 kilogram. V-nya atau kecepatannya yaitu 80 meter per sekon. Ditanya adalah P, yaitu momentum. Penyelesaiannya, P sama dengan M dikalikan V. Kita masukkan M-nya 0,22 dan V-nya 80. Lalu kita kalikan 0,22 dikalikan 80. Hasilnya adalah 1,76 kg meter per sekon. Jadi, besaran momentum serangga tersebut sebesar 1,76 kg meter per sekon. Selanjutnya, contoh soal mengenai impuls. Seorang petinju memukul dengan gaya 100 Newton dengan menyentuh tubuh lawan selama 1,5 detik. Hitunglah berapa besar impuls yang terjadi. Dari soal diketahui bahwa gayanya yaitu F adalah 100 Newton dan delta T yaitu 1,5 sekon. Yang ditanyakan adalah I, yaitu impuls. Penyelesaiannya I sama dengan F dikalikan delta T. Lalu kita masukkan F-nya 100 dan delta T-nya 1,5. 100 dikalikan 1,5 maka diperoleh hasil 150 Newton sekon. Jadi, besaran impuls yang terjadi sebesar 150 Newton sekon. Selanjutnya, penerapan momentum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gaya dorong roket. Sebuah roket yang akan bergerak menuju keluar angkasa akan mengalami gaya dorong. Gaya dorong ini sesuai dengan prinsip dari perubahan momentum. Perubahan momentum udara yang terjadi di dalam roket menyebabkan roket mengerjakan gaya vertikal ke bawah pada udara dalam roket. Sesuai dengan hukum ketiga Newton, muncul reaksi, yaitu udara dalam roket mengerjakan gaya pada roket dengan besar yang sama. Tetapi arahnya berlawanan, sehingga gaya yang dikerjakan udara dalam roket berarah vertikal ke atas. Gaya vertikal ke atas yang bekerja pada roket inilah yang kita sebut sebagai gaya dorong pada roket, sehingga roket dapat bergerak naik. Selanjutnya, penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pada helm. Jika kita memperhatikan bagian dalam helm, maka di bagian helm terdapat lapisan lunak seperti gabus atau spons. Lapisan lunak tersebut bertujuan untuk memperlama waktu kontak seandainya kepala kita terbentur ke aspal ketika terjadi tabrakan. Jika tidak ada lapisan lunak tersebut, gaya impuls akan bekerja lebih cepat, sehingga walaupun memakai helm, kita akan merasa pusing ketika terbentur aspal. Yang kedua yaitu palu. Mengapa sih palu tidak dibuat dari kayu saja, tetapi malah dibuat dari besi? Tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Yang ketiga yaitu sarung tinju. Pernah nonton pertandingan tinju di TV? Nah, sarung tinju yang dipakai oleh para petinju itu berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls. Ketika petinju memukul lawannya, pukulan tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama. Karena waktu kontak lebih lama, maka gaya impuls yang bekerja juga makin kecil. Semakin kecil gaya impuls yang bekerja, maka rasa sakit menjadi berkurang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.